Saya tuh pernah nangis ketika di Bandara Jakarta ketemu orang wireng, serainya serai melarat, jelas melarat, wireng. Ini aku ketemu saya cium tangan, Gus saya ini itu habis dari Selandia Baru, kerjanya dia itu ikut apa mancing gitu, mancing ikan tuna di Selandia. Kalau saya di tengah laut itu sampai 2 bulan. Hiburan saya itu hanya ngaji jenengan lewat YouTube. Coba orang di tengah laut ngaji. Wah, itu seneng pojok bumi. Jadi ini umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau suwon jenengan yakin saja terhadap syafaatnya Quran, karena semua malaikat itu kena aturan. Di antara aturannya adalah tidak boleh menyiksa orang yang di hatinya ada Al-Quran. Fa inna Allaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana, karena Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran, yang ada Qurannya. Jika memiliki jelas ini riwayat sangke Ibnu Katsir, sebagai pulau percaya, apalagi ini didawuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa surat Tabarok adalah disebut munjiyah, penyelamat, juga disebut wakiyah, penjaga. Lalu biasanya orang-orang yang nggak percaya syafaat itu pertanyaannya adalah, kan manusia itu wa alaisalil insani ila masa'a, manusia itu hanya bisa membawa bekal apa yang pernah dilakukan. Itu dijawab oleh ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Entah perlu ditambahi anahdia apa enggak tahu saya. Saya ini kata orang banyak termasuk pengurus PBNU, tapi saya itu tetap nggak pati srek. Kalau ahli sunnah saja, tidak usah ditambahi anahdia. Karena nanti malah tidak global ini, ahli sunnah kok lokal ini jadi ribet. Ya tapi kalau kita di Indonesia ya ditambahi anahdia tidak apa-apa. Karena mau tidak mau memang apa ya, dalam hal ikramus sahabah mungkin kita dengan Wahabi itu sama-sama ikramus sahabah. Tapi dalam hal percaya wasilah kita ini ada miripnya dengan Syiah, karena Syiah percaya wasilah, NU percaya wasilah. Tapi dalam bab ikramu kulis sahabah beda kita dengan Syiah. Fa innas Syiin itu ada sahabat yang dihormati, ada yang enggak. Akhirnya terus kita karena itu terus bikin ahli sunnah Anahdiyah, karena Wahabi itu ya ahli sunnah tapi enggak percaya apa? Wasilah. Ya katanya gitu, kata para pakar-pakar. Saya sendiri hanya nirukan, saya enggak punya kepentingan untuk menganalisis itu enggak. Karena pertanyaan di kuburan itu ya gampang, nanti marabbuka wa manabiuka itu gampang lah. Tapi ada KNU juga, ada nanti Gus pertanyaannya, wama jamiyatuka. Waduh ribet itu, lama-lama wama hizbuka, partai kamu apa? Ribet kan kalau semua orang kreasi nambahin, malah ribet kan. Tapi lewat ngaji ini saya pastikan bahwa apa surat Tabarok itu luar biasa. Terus saya teruskan. Wa qad rawat Tabrani wal Hafidz Adi al-Muqaddasi min tariqi Salam bin Sadrusih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratun fil Qur'ani khosomat an sahibiha hatta adkhalathul jannah. Jadi ada surat di Quran yang mati-matian membela yang hafal sampai surat itu memasukkan orang itu ke surga, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini yang An Ibni Abbas dan qala daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khifa'u ala qabrin wa wala yahsibu annahu qabrun. Fa idzan qabru insanin yaqra'u suratal mulki hatta khatamaha. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min adzabil qabri. Jadi ada sahabatnya Nabi, karena kemalaman dia bikin tenda di kuburan. Dia agak ngira kali itu kuburan. Ternyata di situ ada orang Sohibul Qabri ini baca surat Tabarok. Baca surat Tabarok. Kemudian peristiwa itu dilaporkan ke Rasulullah. Jawabnya Nabi apa? Memang surat Tabarok itu al-mani'ah, yang bisa menghalau atau menolak azab. Hiyal munjiyah, memang surat Tabarok itu menyelamatkan tunjihi min adzabil qabri, akan menyelamatkan orang itu dari siksa kubur. Wa qala Tabrani haddatsana Muhammad bin Hasan, terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawadittu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu, kata Nabi lawadittu pakai lam taukid. Yakti seneng ingsun annaha di surah yaitu Tabarok fi qalbi kulli insani min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu, saya suka kalau semua umat saya itu hafal itu. Alhamdulillah barokahnya didikan para kiai, para guru, hampir semua kita ini hafal surat Tabarok.
Mukjizatnya Quran itu jelas. Jadi diterangkan seperempat jam ya jelas, 10 menit ya jelas. Kalau kamu butuh lama, berarti kamu menyaksikan kejelasan Al-Quran. Dan itu kriminal besar. Itu. Kalau nggak boleh dibahasakan murtad besar, ya kriminal apa besar. Nggak, ini nggak guyon, betul itu. Saya tadi mau nyontohkan apa tadi? Tuhan balita ya. Fir'aun itu berdebat sama Nabi Musa. Singkat debat begini. Kalau nggak salah di J19, kalau nggak salah di surat Syu'ara. Dicari sendirilah. Pertama ditanya gini, Musa kamu kesini ada apa? Ya bawa konsep Tuhan. Yang jelas itu tidak kamu. Ya. Lalu Tuhan kamu siapa? Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Si Fir'aun masih berkelit. Begini, soal yang di bumi, saya jalan-jalan kemana-mana, setahu saya yang jadi Tuhan saya. Ma'alim tulakum min ilahin apa? Ghairi, di mana-mana yang dituhankan saya. Soal kemungkinan di langit begini, tunggu saya. Terus di Haman dipanggil. Ya Haman ibn li sarhal ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Haman, bikinkan saya piramida yang tinggi. Saya mau lihat Tuhannya Musa, apa betul ada? Padahal andaikan terjadi piramida kan Tuhan pun nggak bisa dilihat. Wong sampean yang wali saja tidak bisa melihat. Wali tadi yang sing disakeni Allah tadi itu aja nggak bisa melihat. Apalagi Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa sadar bahwa logika itu tidak masuk ke Fir'aun, tidak masuk. Padahal ada pengawalnya banyak. Dan karena semua Nabi fatona, itu ibarat mobil ganti gigi. Ganti gigi, ganti argumentasi. Gini saja, yang menuhani leluhur kamu, mbah-mbah kamu. Wah, itu sontak kaget Fir'aun. Pengawalnya ya kaget. Oh iya, kalau Fir'aun ini Tuhan, mbah-mbahnya tanpa Tuhan. Kan Tuhannya datang terlambat. Berarti mbah-mbahnya dulu itu tanpa Tuhan, karena ini ada Tuhan balita itu ada itu. Akhirnya hampir separuh, mungkin hampir semua pengawalnya Fir'aun itu iman semua. Meskipun yaktumu imanahu, ini yang diceritakan Quran, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu iman. Karena runtuh, semua logika Fir'aun sebagai Tuhan itu runtuh. Hanya dengan logika, kalau kamu Tuhan, lalu mbah-mbah kamu Tuhannya siapa? Fir'aun mangkel. Wah bahaya logika Musa, tangkap Musa, udah gak debat lagi. Kayak apa mudahnya logika Quran untuk menafikan ketidaktuhanan Fir'aun. Yaitu mengatakan Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwali. Karena dikatakan Tuhan langit, Fir'aun masih berkelit. Nanti dulu saya mau bikin piramida, mau saya lihat ada enggak Tuhan kamu. Nabi Musa langsung ganti gigi, yang nuhani mbah-mbah kamu. Orang kan masih pikir, ini kalau Tuhan betul, lalu orang-orang dulu Tuhannya siapa? Kan Tuhannya datang terlambat. Nah itu lagi-lagi, dan kita baca Quran itu ila yaumil kiamah. Makanya tidak ada umatnya Rasulullah SAW kemudian imannya itu ada syak, nggak ada sama sekali. Karena dzalikal kitabu la raiba fihi mir rabbil alamin. Ya, mohon cekap ya. Mpun gampang nih. Masalah sama kalau masalah. Jadi karena kebenaran Quran itu adhar wa adhar, sangat jelas. Sehingga nggak perlu butuh orasinya saya. Sebenarnya nggak perlu. Saya yakin, sampean sebelum saya terangkan ya sudah iman, sudah betul. Ini kan akal-akalan saja saya dimanfaatkan. Ya. Karena ya menurut saya itu ya sudah adharu min samsi dzahira.